Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai warisan dalam Islam. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama adalah Nasyo Amirah Fatinah dan Nada Al-Solah. Baik, langsung saja saya sampaikan materi pertama, yaitu mengenai latar belakang. Islam mengatur agar ajarannya dapat memberi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi pemeluknya. Allah mengutus Rasulnya untuk menebar rahmat kepada seluruh penghuni alam ini. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107, termasuk mengenai hukum warisan. Hal ini dikarenakan hukum warisan dalam Islam merupakan bagian dari syariat Islam yang tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Penyusunan kaidah-kaidah pun harus didasarkan pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek yang lain dari ajaran Islam tersebut. Sumber-sumber Islam itu adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, dan ijtihad. Ketiga sumber ini yang menjadi sumber hukum kewarisan Islam. Pengertian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Di dalam bahasa Arab, kata waris berasal dari kata warisa, yarisu, warasa yang artinya adalah waris. Contoh, warasa abaha yang artinya adalah mewaris harta ayahnya. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya, dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik. Hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum waris sering dikenal dengan istilah faraid, bentuk jamak dari kata farida yang artinya bagian. Maksudnya bagian tertentu dibagi menurut agama Islam kepada semua orang yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Ahli waris. Pengertian. Ahli waris dalam kajian hukum Islam adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang meninggal. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari gabungan kata ahl yang berarti keluarga, famili, dan waris yang berasal penerima harta peninggalan orang yang meninggal dunia. KBBI mengartikan ahli waris sebagai orang-orang yang berhak menerima warisan atau harta pusaka. Sebab-sebab adanya kewarisan dalam Islam. Yang pertama, hubungan kekerabatan. Dari hubungan kerabat atau adanya hubungan darah dapat diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Yang kedua, hubungan perkawinan. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan dan janda, maka istri yang ditinggalkan termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya. Yang ketiga, al-wala, memerdekakan hamba sahaya dan budak atau budak. Al-wala adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong-menolong. Rukun dan syarat kewarisan. Rukun dan syarat waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam, yaitu yang pertama, muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu menurut ulama dibedakan menjadi mati hakiki, mati sejati, mati hukmi, mati menurut putusan hakim atau yuridis, mati takdiri, mati menurut dugaan. Yang kedua, waris, ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah, nasab, hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Yang ketiga, al-mauruts, adalah segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan. Sebab-sebab hilangnya hak kewarisan dalam Islam. Yang pertama, perbudakan. Yang kedua, perbedaan agama. Yang ketiga, pembunuhan. Yang keempat, berlainan negara. Yang kelima, murtad. Kewarisan menurut KHI, kompilasi hukum Islam. 1. Ahli waris. Menurut pasal 172 KHI, yang disebut ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Kemudian menurut pasal 173, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena A. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. B. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang
ancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. 2. Kelompok ahli waris. Adapun mengenai kelompok ahli waris ditentukan pada pasal 174, yaitu A. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari 1. Menurut hubungan darah. A. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. B. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak, perempuan, saudara perempuan dari nenek. 3. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Besarnya bagian. Adapun mengenai besarnya bagian dalam pasal 176 dijelaskan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian. Bila 2 orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2/1 dengan anak perempuan. Bagian-bagian ahli waris. 1. Zawil furud. Ahli waris yang mendapatkan bagian pasti disebut dengan zawil furud. Terdapat 6 macam bagian pasti, di antaranya yaitu bagian pasti setengah, bagian pasti 1/4, bagian pasti 1/8, bagian pasti 2/3, bagian pasti 1/3, dan bagian pasti 1/6. Berikut adalah penjelasan secara rinci. Yang pertama, bagian 1/2. Ashabul furud yang berhak mendapatkan separuh dari harta waris peninggalan pewaris ada 5, yaitu dari golongan laki-laki dan 4 lainnya perempuan. Kelima ashabul furud tersebut adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah. Bagian 1/4. Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan 1/4 dari harta peninggalannya hanya ada 2, yaitu suami dan istri. Bagian 1/8. Dari sederet ashabul furud yang berhak memperoleh bagian warisan 1/8, yaitu istri. Istri baik seorang maupun lebih akan mendapatkan 1/8 dari harta peninggalan suaminya. Bila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau rahim istri yang lain. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Quran surah An-Nisa ayat 12. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Nanda. Bagian 2/3. Ahli waris yang berhak mendapat bagian 2/3 dari harta peninggalan pewaris ada 4 dan semuanya terdiri dari wanita. Pertama, 2 anak perempuan kandung atau lebih, 2 orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih, 2 orang saudara kandung perempuan atau lebih, 2 orang saudara perempuan seayah atau lebih. Selanjutnya, bagian 1/3. Adapun ashabul furud yang berhak mendapat warisan 1/3 bagian hanya 2, yaitu ibu dan 2 saudara, baik laki-laki ataupun perempuan yang seibu. Lalu ada bagian 1/6. Adapun ashabul furud yang berhak mendapat bagian 1/6 ada 7 orang. Mereka adalah yang pertama ayah, kakek, bapak dari ayah, ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki, saudara perempuan seayah, nenek asli, saudara laki-laki, dan perempuan seibu. Selanjutnya ada problematika dalam pembagian warisan. Saat pembagian warisan tiba, tak jarang timbul masalah di antara para ahli waris. Adapun masalah waris dalam Islam sebagai berikut. Tidak setuju dengan fatwa waris. Fatwa waris berisi penetapan siapa ahli waris yang berhak mewaris, berapa harta waris, dan bagian masing-masing ahli waris. Dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan agama dan bersifat tidak mengikat. Bila tidak setuju dengan fatwa waris, pihak yang tidak terima dapat mengajukan upaya hukum kasasi atau pembatalan melalui gugatan. Selanjutnya ada dihalang-halangi saat pembagian waris. Pada dasarnya, orang yang berhak menjadi ahli waris adalah yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Jika ada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan pembagian, ia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.
Yang ketiga, pewaris poligami. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Untuk istri pertama, ia berhak mendapat setengah harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan. Setelah suami menikah lagi, istri pertama juga berhak sepertiga dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dirinya dan istri kedua. Untuk istri kedua, berhak mendapat sepertiga dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri pertama dan dirinya. Yang keempat, pewaris tidak menikah. Jika semua ahli waris ada, maka yang berhak atas warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, ataupun duda. Bagi pewaris yang tidak menikah, maka yang berhak mendapat harta warisan adalah ayah dan ibunya. Tapi, jika kedua orang tuanya sudah meninggal, yang berhak jadi ahli waris adalah saudara kandungnya. Dengan perbandingan saudara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Pasangan suami istri yang telah bercerai. Jika suami istri telah bercerai dan telah habis masa iddah masa tunggunya, maka tidak ada lagi hubungan kewarisan antara keduanya karena hubungan pernikahan telah putus. Sebaliknya, apabila telah bercerai tetapi masih dalam masa iddah, maka keduanya masih dapat saling mewarisi. Yang keenam, wasiat lebih besar dari jatah ahli waris. Pewaris dapat membuat surat wasiat kepada seseorang yang dikehendakinya selama tidak melebihi sepertiga dari harta warisan, kecuali jika semua ahli waris menyetujuinya. Batas sepertiga ini ditentukan untuk menjaga agar hak ahli waris tidak melanggar. Adanya hubungan keluarga yang kurang harmonis, permasalahan dalam pembagian warisan dapat terjadi karena adanya hubungan keluarga yang kurang harmonis, sehingga terjadi perselisihan. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan musyawarah atau mediasi saat keadaan sudah kondusif. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari pembahasan ini adalah salah satu syariat yang diatur dalam ajaran Islam adalah tentang hukum waris, yakni pemindahan harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Hukum Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dengan aturan yang sangat adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan kompilasi hukum Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar umat Islam untuk melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam yang ada dalam Al-Quran. Ketentuan yang berkaitan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Hal ini merupakan bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta untuk menghindari perselisihan antar ahli waris. Saran yang kami peroleh dari pembahasan ini adalah jika keluarga yang waris meninggalkan harta warisan, sebaiknya tidak menunda pembagian harta warisan tersebut, kecuali masih ada kepentingan yang belum diselesaikan. Jika memutuskan untuk membuat wasiat dalam membagi warisan, sebaiknya mengumpulkan semua ahli waris lebih dulu dan menentukan bagian warisan berdasarkan syarat-syarat yang terkaji di dalam Al-Quran dan kompilasi hukum Islam, serta menanyakan kepada orang yang mempunyai pengetahuan tentang hukum kewarisan Islam. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian dari kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.